Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kembali soal-soal CPNS dan P3K pada materi TWK atau tes wawasan kebangsaan. Pada video kali ini kita telah sampai pada bagian ketiga dari materi norma dan konstitusi. Kita lihat untuk soal yang pertama, yaitu meskipun Dika seorang keturunan suku Madura, ia tetap gemar mengoleksi barang-barang khas dari berbagai daerah di Indonesia karena memiliki hobi jalan-jalan. Dika sudah berhasil mengumpulkan barang-barang yang berasal dari sebagian besar pulau yang ada di Indonesia. Perilaku Dika mencerminkan pengamalan masuk di sini ya, dari nilai-nilai Pancasila, yaitu A. Kemanusiaan, B. Kebangsaan, C. Kerakyatan, D. Moral, E. Praksis. Ya, berdasarkan pilihan jawaban dari soal ini, maka jawaban yang paling tepat ialah B ya, yaitu nilai kebangsaan. Di sini sangat jelas ya, karena Dika memiliki rasa cinta tanah air yang sangat tinggi, sehingga itu tercerminkan di hobinya, yaitu menyukai mengoleksi barang-barang khas dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, di sini di pembahasan, meskipun Dika seorang keturunan suku Madura, ia tetap gemar mengoleksi barang-barang khas dari berbagai daerah di Indonesia karena memiliki hobi jalan-jalan. Dika sudah berhasil mengumpulkan barang-barang yang berasal dari sebagian besar pulau yang ada di Indonesia. Perilaku Dika ini mencerminkan pengamalan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai kebangsaan yang terkandung di dalam Pancasila, yaitu pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kita ke soal berikutnya, yaitu kebudayaan nasional yang merupakan sebuah fokus negara sesuai dengan bunyi pasal 32 ayat 2. Nah, maksud dari soal ini tentunya ialah dari Undang-Undang Dasar ya. Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kita lihat untuk pilihan jawaban dari soal ini. Yang pertama, yaitu untuk bagian A, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk memajukan pengetahuan kebudayaan Indonesia. B. Kebudayaan yang berbeda-beda sejatinya adalah dasar sosial bagi negara Indonesia. C. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan. D. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kerakyatan budaya nasional. E. Negara melindungi kebudayaan asli Indonesia dan menjaga sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya sehingga mengantarkan masyarakat Indonesia ke hadapan kemajuan. Nah, dari soal ini sebenarnya kita tinggal melihat dari pasal 32 ayat 2 dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, berdasarkan pilihan jawabannya, maka jawaban yang paling benar ialah C ya, yaitu negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan dari nilai-nilai kebudayaannya. Nah, kita lihat pembahasan. Jadi, betul sekali ya bahwasanya bunyi pasal 32 ayat 2 dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengenai kebudayaannya, yaitu negara mengajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
Kita ke soal berikutnya, yaitu, nah, kita lihat soal ini berbunyi, dewasa ini ada beberapa perkara yang tidak diatur secara pasti dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam memutus perkara, seorang hakim dapat menggunakan panduan putusan hakim dahulu. Nah, kata kuncinya di sini adalah panduan putusan hakim dahulu. Memutuskan perkara dengan berpedoman kepada putusan hakim dahulu termasuk implementasi salah satu sumber hukum formal, yaitu apa? Nah, ini ada pilihan jawabannya ya, yaitu A. Undang-undang, B. Jurisprudensi, C. Kebiasaan, D. Doktrin, E. Traktat. Berdasarkan pilihan jawaban dari soal ini, maka jawaban yang paling tepat ialah B ya, yaitu jurisprudensi. Oke, mari kita lihat pembahasan untuk soal ini, yaitu, nah, dewasa ini ada beberapa perkara yang tidak diatur secara pasti dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam memutus perkara, seorang hakim dapat menggunakan panduan putusan hakim terdahulu. Nah, jadi bukan saja panduan hakim itu berupa undang-undang ya, tetapi dapat berupa putusan hakim terdahulu juga dapat dijadikan sebagai panduan, dan ini merupakan salah satu dari sumber hukum formal ya. Nah, memutus perkara dengan berpedoman pada putusan hakim terdahulu termasuk implementasi dari hukum formal yang disebut dengan jurisprudensi. Nah, hukum jurisprudensi ini atau yang disebut dengan jurisprudensi adalah jenis hukum yang muncul karena adanya putusan hakim yang menjadi rujukan hakim selanjutnya dalam memberikan putusan dalam pengadilan. Oke, saya ingin menutup video kita kali ini dengan kata-kata bijak yang pernah disampaikan oleh Saji Ijiyemi. Beliau pernah berkata bahwasanya Anda akan diperkerjakan jika Anda sesuai dengan harapan mereka, tapi Anda akan dipromosikan jika Anda dapat melebihi mereka. Oke, terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya.